Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kristison Lago. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya senang bisa menyapa kita sekalian melalui renungan Oasis Fajar. Saya percaya hidup kita akan selalu diberkati oleh Tuhan dan iman kita setiap hari akan semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu ajaib. Kami dituntun, kami dilindungi, kami dijaga, bahkan dibangunkan pada pagi hari ini untuk menerima berkat-berkat baru yang sudah disediakan bagi kami sekalian. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan bagi kami sekalian. Pagi hari ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami, sebelum kami mengerjakan segala sesuatunya, terlebih dahulu kami mau datang kepada Tuhan. Kami minta kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan menuntun kami melalui firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan berita Injil-Mu, pagi hari ini biarlah diberkati oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, kehidupan hamba-Mu dituntun oleh Roh Kudus, supaya setiap perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan itu akan menjadi berkat bagi setiap pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang ke-13 untuk kita sekalian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sahabat pendengar mungkin mengenal Ibu Teresia. Ibu Teresia adalah seorang biarawati yang begitu peduli terhadap orang-orang yang menderita penyakit kusta. Dalam pelayanannya, dia mendedikasikan dirinya secara penuh melayani mereka yang berpenyakit kusta. Karena itulah dalam pelayanan yang dia kerjakan, ada banyak orang-orang yang disembuhkan dari penyakitnya. Bahkan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Karena Ibu Teresia mendasari pelayanannya dengan kasih.
Kasih yang ada di dalam dirinya menjadikan dia sebagai figur yang sampai pada hari ini diidolakan oleh sebagian orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Ibu Teresia sudah meninggal, tetapi kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya yang dikerjakan terhadap orang-orang yang berpenyakit kusta sampai pada hari ini masih diingat, masih dikenang, dan banyak yang menjadikan Ibu Teresia sebagai idolanya. Jadi Ibu Teresia begitu berharga di mata mereka karena perbuatan kasih yang dia kerjakan. Kita juga mengenal bersama Yusuf. Yusuf juga adalah orang yang sangat luar biasa dalam mempraktekkan kasih. Saudara-saudaranya membenci dia, saudara-saudaranya menyakiti dia, bahkan saudara-saudaranya menjual dia. Tetapi Yusuf tetap mengasihi saudaranya, tetap menganggap mereka adalah kakak-kakaknya. Karena itu ketika saudara-saudaranya mengalami kelaparan, ia menolong mereka dan memberikan makanan. Kasih yang ada dalam dirinya menjadikan dia begitu istimewa di mata Tuhan dan juga di mata Firaun. Akhirnya Firaun mengangkat dia menjadi kuasa atas tanah Mesir, sehingga dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Kenapa? Karena kasih yang ada di dalam dirinya. Kasih yang dia praktekkan dalam kesehariannya menjadikan dia berharga dan posisinya dinaikkan oleh Tuhan. Kasih bisa menjadikan kita berharga seperti yang dialami oleh Ibu Teresia dan juga Yusuf. Ibu Teresia karena ia mempraktekkan kasih sampai hari ini namanya masih diingat. Yusuf karena dia mempraktekkan kasih maka keluarganya terpelihara dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena itulah pagi hari ini saya memberikan tema terhadap perenungan kita, kasih menjadikan kita berharga. Mengapa kasih bisa menjadikan kita berharga? Pagi ini kita akan belajar bersama tentang hal ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan menuntun kita untuk memahaminya. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 13, secara khusus ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam ayat tersebut dikatakan begini: sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bagian tersebut menuntun kita memahami satu kebenaran ilahi bahwa kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah. Memiliki pengetahuan yang tinggi itu baik. Bahkan kitab Amsal mengatakan dalam Amsal 20 ayat 15, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ketika Rasul Paulus menyampaikan hal ini, sebenarnya ia tidak melarang kita belajar berbagai macam pengetahuan. Tetapi yang ditekankan dalam bagian ini adalah kasih. Pengetahuan yang kita miliki akan menjadi sangat berarti di mata Tuhan
apabila dilandaskan atas dasar kasih. Sebaliknya, segala macam pengetahuan yang kita miliki akan menjadikan kita berdosa apabila tidak melandasinya dengan perbuatan kasih. Bagi Tuhan, kasih adalah ukuran utama. Dalam ayat ini juga kita mendapati bahwa segala bentuk karunia-karunia rohani yang kita miliki akan menjadi tidak berguna apabila tidak berlandaskan kasih. Sekali lagi, memiliki karunia itu baik. Tuhan Yesus tidak pernah melarang umatnya meminta karunia. Siapa saja bisa memintanya. Dan saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menerima Dia sebagai juru selamat, penolong pribadi kita, maka pada saat itu Tuhan sudah memberikan satu karunia khusus kepada kita sekalian. Sebab kita harus mengetahui bahwa karunia-karunia sangat dibutuhkan dalam pembangunan iman jemaat Tuhan. Tapi karunia-karunia itu menjadi tidak berguna apabila tidak berlandaskan kasih. Tuhan benar-benar menaruh penekanan khusus tentang hal ini. Yesus berkata, hukum utama ialah kasih. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, walaupun kita menyerahkan semua milik kita, termasuk tubuh kita untuk dibakar bagi orang lain, tidak ada manfaatnya di mata Tuhan jika tidak berlandaskan kasih. Sekali lagi, kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah. Oleh karena itulah sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, hal yang pertama yang menyebabkan mengapa kasih dapat menjadikan kita berharga, karena kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah. Tahukah kita pada waktu orang-orang mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat? Apa yang Yesus katakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi Yesus atau Tuhan menekankan betapa pentingnya kasih itu dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Apapun yang engkau miliki, sebanyak apapun hartamu di dunia ini, tidak akan pernah bisa menuntun engkau kepada kebenaran sejati, bahkan keselamatan sejati, kalau engkau tidak melandasi hidupmu dengan kasih Kristus. Kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah. Makanya dalam pembacaan kita pada saat ini, Paulus membandingkannya dengan kepintaran-kepintaran, dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan karunia-karunia, bahkan dengan pengorbanan-pengorbanan. Semua itu menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan kasih. Sebaliknya, pengetahuan-pengetahuan kita, karunia-karunia kita, pengorbanan-pengorbanan kita akan menjadi begitu sangat berarti apabila berlandaskan pada kasih. Kenapa? Karena kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah. Jadi sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita, kalau kita menaruh kasih Kristus dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita sedang membawa diri kita kepada satu tahap yang begitu istimewa, di mana pada waktunya nanti kita akan menjadi sangat berharga, baik di mata orang-orang yang kita tolong ataupun di mata Tuhan. Kenapa? Karena kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan surga. Jadi, hal pertama yang menyebabkan mengapa kasih dapat menjadikan kita berharga, karena kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah.
Selanjutnya sahabat pendengar, mari kita perhatikan ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Di situ dikatakan begini dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat pendengar, kasih yang dipraktekkan dalam sebuah tindakan akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang berguna bagi kehidupan kita. Hidup kita dipenuhi dengan kesabaran. Kita dihindarkan dari masalah-masalah sakit hati. Kita dapat menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan loba, sehingga kita terhindar dari permusuhan-permusuhan yang berkepanjangan. Kasih adalah hakikat dasar dari kebaikan. Karena itulah Yesus berpesan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, ketika kita menjadikan kasih sebagai gaya hidup kita, maka secara otomatis kita akan dituntun pada kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Hidup kita akan menjadi sasaran pujian. Orang akan memandang dan menjadikan kehidupan kita sebagai panutan bagi mereka, karena kita telah hidup di dalam kasih. Kasih adalah hakikat dasar dari kebaikan. Ketika kita menaruh kasih dalam kehidupan kita, maka kasih yang ada dalam kehidupan kita akan mengarahkan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Kasih itulah yang mendorong kehidupan kita. Makanya dalam bagian ini Rasul Paulus mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan sebagainya. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengetahui bahwa hakikat dasar dari kebaikan adalah kasih. Ketika kita menaruh kasih dalam setiap hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang baik. Orang-orang akan memandang kepada kita. Orang-orang akan melihat kehidupan kita yang begitu indah. Karena kehidupan kita diwarnai oleh kasih. Sahabat pendengar yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang menyebabkan kasih bisa menjadikan berharga, karena kasih adalah hakikat dasar dari kebaikan. Tidak ada kebaikan-kebaikan di dunia ini tanpa berlandaskan kepada kasih. Sebaliknya, segala sesuatu yang baik di dunia ini berlandaskan kepada kasih. Kasih itulah yang menggerakkan hati kita, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama kita, bagi diri kita, bahkan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, ketika Anda mempraktekkan kasih Kristus, ketika kita meneladani sikap Kristus, maka sesungguhnya kita sedang menuntun diri kita sendiri supaya bisa berharga dalam pemandangan Tuhan. Kenapa? Karena kasih itu, karena cinta itu.
kasih bisa menjadikan kita berharga karena kasih adalah hakikat dasar dari kebaikan. Selanjutnya kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, di situ dikatakan begini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Segala macam karunia yang Allah berikan kepada orang percaya pada saatnya nanti akan diambil kembali apabila sudah tidak dibutuhkan. Paulus berkata, semuanya akan berakhir, tetapi kasih tidak berkesudahan. Perhatikan bagian ini. Kasih tidak berkesudahan. Kasih yang dimaksud dalam bagian ini menggunakan istilah agape. Maksudnya ialah kasih yang kekal itu adalah kasih yang dipraktekkan oleh Yesus, di mana Dia mengorbankan dirinya untuk kita semata-mata hanya karena kasih-Nya. Dia tidak mengharapkan balasan atas perbuatannya. Yang Dia harapkan hanyalah kita bertobat dari dosa dan percaya kepadanya. Dengan demikian kehidupan kekal akan kita terima. Kasih adalah anugerah yang kekal. Semuanya akan berakhir, termaksud langit dan bumi akan lenyap, tetapi kasih akan tetap ada untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, inilah hal ketiga yang menyebabkan mengapa kasih dapat menjadikan kita berharga. Karena kasih adalah anugerah yang kekal. Kasih tidak ditelan oleh zaman. Kasih akan selalu ada sampai kapanpun. Ada sebuah peribahasa yang sering kita ucapkan. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan budi. Ada banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi saat ini jasa-jasa mereka masih kita kenang. Mengapa? Karena mereka mendasarinya dengan perbuatan kasih. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hiduplah dalam kasih seorang dengan yang lainnya. Karena kasih akan menjadikan kita berharga, baik di mata Tuhan maupun di mata sesama kita. Amsal 22 ayat 9 berkata, orang yang baik hati akan diberkati. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Perbuatan baik yang kita lakukan akan membawa kita pada berkat yang istimewa. Kita akan menjadi begitu sangat berharga. Dan tahukah kita bahwa kita mendapat keselamatan yang dari Tuhan, kita mendapat hidup yang kekal, kita bisa tinggal di surga, itu semua karena kasih. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar itulah yang menyebabkan kita boleh menikmati hidup yang kekal, hidup yang penuh damai, hidup yang penuh dengan berkat bersama dengan Tuhan. Jadi sahabat pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita takut berbuat baik. Rajinlah berbuat baik. Sebab setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ada janji Tuhan kepada orang-orang percaya. Kalau ada yang setia melakukan kebaikan-kebaikan semasa di dunia ini, dia aktif melayani, dia setia menolong orang lain, maka
ada mahkota yang akan didapatkan. Mahkota itu bisa kita dapatkan dan bisa diberikan kepada kita oleh Tuhan kalau kita hidup baik, hidup benar, hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya. Tidak ada cara lain. Walaupun engkau rajin beribadah, walaupun engkau rajin berdoa, walaupun engkau rajin berpuasa, tetapi kalau engkau tidak menaruh kasih Kristus sebagai dasar dalam perbuatanmu, maka semuanya itu tidak berguna, tidak membawa pada kehidupan kekal. Kasihlah yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kita diselamatkan karena kasih Kristus. Kita menjadi anak-anak Tuhan karena kasih Kristus. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga karena kasih Kristus. Kasih bisa menjadikan kita berharga. Jadi praktekkanlah kasih dalam kehidupan kita sekalian. Kasihi istri kita dengan kasih yang tulus. Berikan pujian-pujian yang tulus kepadanya. Kasihi suami kita. Hormati suami kita. Dengan demikian kita sedang mempraktekkan kasih Kristus. Bahkan beri pelayanan terbaik kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang terdekat kita. Maka perbuatan itu akan dikenang dan kita akan mendapat berkat rohani di dalamnya. Kasih bisa menjadikan kita berharga, baik dalam pemandangan Tuhan maupun dalam pemandangan manusia. Mengapa? Karena kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena kasih adalah hakikat dasar dari kebaikan. Mengapa? Karena kasih adalah anugerah yang kekal. 3 hal inilah yang menyebabkan mengapa kasih bisa menjadikan kita berharga. Yang pertama, kasih adalah ukuran utama dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kasih adalah hakikat dasar dari kebaikan. Dan yang ketiga, kasih adalah anugerah yang kekal. Ini yang menyebabkannya. Karena itu, hiduplah dalam kasih satu dengan yang lainnya. Niscaya hidup kita akan berharga di mata Tuhan dan juga di mata orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami, karena Tuhan Yesus sudah menolong kami. Kami semua boleh merenungkan bagian firman Tuhan, dan kami diajarkan tentang perbuatan baik, tentang mengasihi. Terima kasih Tuhan, kalau ternyata kasih bisa menjadikan kami berharga, baik di mata Tuhan maupun di mata sesama kami. Karena itu tolonglah kami, tuntunlah kami, supaya kami dapat mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kalau kami sedang melakukan pekerjaan atau akan melakukan pekerjaan, Tuhan memberkati pekerjaan kami, Tuhan menuntun pekerjaan kami. Biarlah berkat-berkat yang dari surga menyertainya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.